Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونخص خصوصا إلى حضرة شيخنا خليل البنكلاني ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ حاجي علي مسعود علي براميان Kiai Haji Khalil Mas'ud, Kiai Haji Abdul Mu'in Mu'ti, Kiai Haji Safi Hasan, Kiai Haji Ahmad Zubairi min ahli al-bunut min ahli silsilatihim minal adna ilal a'la minal a'la ilal adna wa nafa'na bi ulumihim wa bi karamatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa takhusus ketiga kita tawasulkan kepada orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Wa nakhusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan ila almarhumah wa nakhusu khususan ila ruhati almarhumah Mama Nelda Mayani binti Benham wa nakhusu khususan ila ruhi almarhumah Syamsuddin Qalbin Hakim wa nakhusu khususan ila jaddina ya Allah min ahli silsilah ghafarallahu lahum dzunubahum wa khatayahum bil maghfirah waj'alil jannata maswahum waj'al qabrahum raudatan min riyadil jinan syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi surutin liqubulis shalah. Syarat agar salat bisa diterima. Wa syurito ma marrah, termasuk dari syarat agar salat bisa diterima oleh Allah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satunya jangan ngomong kalau salat, kemudian jangan bergerak 3 kali atau hal-hal yang dapat membatalkan salat. Liqubuliha indallah subhanahu wa ta'ala,
ayyak sudah biha wajahallahi ta'ala wahdahu. Kalau sholat, ini yang pertama. Kalau sholat, niatkan sholat kita semata-mata hanya Allah. Nah, jangan sampai sholat karena harta. Perhatikan, la litama'i fis sawabi. Sholat bukan untuk mendapat pahala. La litama'i fil jannati. Sholat bukan untuk masuk surga. La litama'i wala lil harbi minal iqab. Sholat bukan takut karena disiksa di api neraka. Wal khawfi minan nar. Bal kaunihi ta'ala. Akan tetapi semata-mata hanya untuk Allah. Au ayatluba bihat sawaba wal jannata lahu yukhafu minal iqabi bin nar. Au yatasharrafa biha wa yanshiba ilaihi ta'ala fal awwalu a'la darajatil ikhlas. Jadi kalau kita sholat semata-mata karena Allah, itulah derajat ikhlas yang paling tinggi. Adapun kalau sholat hanya untuk surga, itu ikhlasnya ada di level menengah. Kalau sholat hanya karena takut neraka, itu ikhlasnya berada di level nomor 3. Jadi ikhlas itu ada 3 macam dalam sholat, dalam kitab Sulamut Taufik. Yang pertama adalah ikhlasul awal, ikhlas yang afdolud darajah, paling tingginya derajat, paling sempurna ikhlas ini adalah ketika kita sholat semata-mata karena Allah. Yang kedua, sholat kita semata-mata untuk masuk surga. Itu nomor 2. Ausatuha, berada di level menengah. Tidak yang nomor 1, tidak yang nomor 3. Adapun wa adnaha, level yang paling rendah, sholat semata-mata untuk takut masuk neraka. Oke? Atau bisa juga fauron dzalika riya'an wa sum'atan. Semata-mata kita riya sholat. Sholat kita itu riya karena ingin dipuji oleh orang lain. Atau sholat kita itu sum'ah, agar orang itu ketika kita sholat ada level bencinya kepada kita. Gue mau sholat biar dibenci tuh sama orang. Sholat biar dibenci. Niatnya udah kagak benar. Itu sum'ah. Kalau riya biar dipuji. Kalau sum'ah biar dibenci. Nah, jika hal itu terjadi, keikhlasan kita berada di level adnah, paling bawah. Diterima sholatnya? Diterima. Sah sholatnya? Sah. Tapi diterima atau tidaknya bisa 90% tidak diterima. Karena bedakan sahnya sholat dan diterimanya sholat. Orang yang sah, syarat sahnya sholat itu sudah dilaksanakan, hal yang dapat membatalkan sholat tidak dilaksanakan, sudah 88% bisa diterima. Tetapi orang yang sudah dilaksanakan sahnya sholat dan hal-hal yang menjadi sebab diterimanya sholat, agar tidak sum'ah, tidak riya, tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka, tidak takut disiksa sama Allah, sholat tersebut semata-mata karena Allah, sudah dipastikan 100% diterima oleh Allah sholatnya. Jadi dibedakan syarat sahnya sholat dan syarat-syaratnya sholat yang dapat diterima oleh Allah. Yang kedua, agar sholat kita ini diterima, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, tempat yang kita gunakan untuk ibadah sholat halalan. Dipastikan halal. Tidak gosoban, tidak mengambil punyanya orang. Gosok ini sama mencuri beda. Kalau syariqatun itu mencuri. Kita mengambil haknya orang yang bukan hak kita dan nggak dikembalikan lagi. Kalau gosok, kita ambil haknya orang, cuman kita kembalikan bukan pada tempatnya. Dan orang yang ketika kita ambil tidak tahu kalau kita itu mengambil haknya. Di pesantren itu sering terjadi gosok ini. Sandal kita masuk ke Wisma A. Kita taruh di Wisma A.
Ketika kita mau ke Wisma B, tiba-tiba hilang itu sandal. Ada di Wisma C. Itu namanya gosok. Dosa juga itu. Cuman sering terjadi di pesantren. Makanya Bapak jangan sampai ini. Jangan sampai menganggap di pesantren nggak ada dosa. Justru banyak dosa di sana. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau makanan, minuman yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai untuk sholat, tempat yang kita gunakan untuk ibadah kemudian haram, jangan pernah berharap sedikit pun untuk diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hadisnya nih Pak nih. Saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla fi sawabin bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun. Jika ada seseorang yang menggunakan pakaian dan di pakaian tersebut terdapat 10 dirham. 10 dirham. Kemudian ada 1 dirham dari 10 itu, berarti 9 itu punyanya dia. Satunya ini punya orang, ya. Ada 1 dirham di pakaian yang digunakan sholat tersebut milik orang lain. Min harami. 1 dirham itu milik orang lain yang jelas sudah haram. Nabi berkata, lam tuqbal lahu sholatun. Baginya sholatnya tidak bakal diterima. Bayangin, maka hati-hati ketika menggunakan pakaian, Pak. Apalagi pakaian yang memang digantungnya umum. Kita misalnya di mes kerja, gantungannya itu umum. Nggak secara spesifik nih punya Ali Thohir, punya Pak Waluyo, nih punya Bang Asep, nggak gitu. Umum aja. Ketika kita mau sholat, nggak tahu sebelum kita pakai ini, ternyata pakaian kita dipakai teman. Yang ada duit 10 ribunya misalnya. Kita gunakan itu. Kita nggak cek. Ada nggak nih? Kalau ada taruh dulu. Karena bukan hak kita. Lah kita pakai. Allahu Akbar. Dalam hadis ini. Ya. Man shalla fi sawabin. Man shalla fi sawabin bi asyrati darahima. Wa fiha dirhamun min haramin. Ada seseorang yang sholat di dalam pakaiannya terdapat 10 dirham. Dan uang tersebut dari uang haram. Lam tuqbal lahu sholatun. Jangan pernah bisa mengharap bahwa sholat yang dia dirikan, sholat yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Wa qala Ibnu Mas'ud, bahkan Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, majtama al-halalu wal haram. Jika barang halal dan barang haram itu berkumpul menjadi satu kesatuan, al-aghlabul haramul halal, maka kedua-duanya itu nggak bisa dibedakan. Mana yang haram, mana yang halal. Maka yang haram itu bisa mengalahkan yang halal. Pernyataan Ibnu Mas'ud. Yang saya sampaikan, kita punya duit 9.000, kemudian ada satu, ketika kita habis sholat ada 10.000. Nah 1.000 punya siapa nih? Ya kan? Sekalipun 1.000 ini lebih dikit ketimbang yang 9.000, al-aglab al-haramul halal. Hal yang haram bisa mengalahkan yang halal. Sekalipun itu lebih banyak. Sama persis gini, Pak. Tetap dikatakan koruptor nggak? Kalau kita mengambil duit 600 juta. Padahal duitnya negara itu 600 juta lebih 1.000. Atau gini, ada duit koruptor 700 juta, kita ngambil 100 juta. 600 juta yang nggak kita ambil, kita taruh tetap di tempatnya. Yang kita pakai 1 juta. Tetap dikatakan koruptor atau tidak? Tetap. Jadi perkara yang 6 ini mengikuti hukum yang sedikit. Itu hati-hatinya Islam. Jangan dikira, oh enggak, kan yang baik. Yang 600 juta ini kan nggak dikatakan mencuri, belum dicuri. Masih ada di brankas. Yang dicuri cuma 100. Maka hukum yang banyak ini mengalahkan hukum yang dikit. Oh, enak begitu koruptor. Berarti 600 juta ikut halal gitu. Kagak. Tetap ikut haram. Hati-hati. Yang ketiga, syarat dapat diterimanya sholat oleh Allah adalah wa ayyahdura qalbuhu fiha.
Hati orang yang sholat itu hadir. Hadir itu maksudnya adalah fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholat. Hadirnya hati di dalam sholat merupakan ruhnya sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, hati kita nih melonglong. Satu. Ketika kita baca Bismillah, hati kita menerjemahkan. Ketika kita baca Bismillah, hati kita mengingat nama Allah. Tidak Bismillah, hati kita mau makan sate dah Bismillah. Habis sholat ini gue mau makan ini dah. Benar nggak membatalkan sholat? Tapi kehusuan sholat ini yang nggak bisa dicapai. Maka nggak heran ulama-ulama tasawuf ketika bicara soal khusyuk itu menjadi syarat sahnya sholat, Pak. Ulama fikih tidak. Khusyuk itu nggak menjadi syarat sahnya sholat. Kalau menjadi syarat sahnya sholat, fikih ampun kita. Nggak pernah sah sholatnya gitu kira-kira kan. Orang lagi Allah, aku udah ingat utang nih berapa ratus juta gitu kan. Cicilan berapa gitu. Diomongin orang karena kita. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka di sini dikatakan kata Nabi, malam tanahha salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Jika salatnya seseorang tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka jangan pernah berharap dirinya itu bisa menambah kedekatannya kepada Allah, justru illa bu'dan. Justru orang tersebut semakin menjauh. Bukan Allah yang menjauh, tetapi dirinya sendiri. Allah pernah bilang, ana min hablil warid, saya lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan kata Allah, idza sa'alaka ibadi anni ya Muhammad, fa inni qarib. Jika memang hambaku bertanya tentang keberadaanku, katakan Muhammad, fa inni qarib. Saya ini dekat. Ulama tafsir mengatakan min hablil warid, dekatnya itu lebih dekat daripada urat nadi. Maka jangan pernah bilang Allah ini lagi jauh sama gua. Bukan Allahnya, kitanya yang jauh sama Allah. Maka jangan heran ketika ada seseorang sholatnya tidak menjadi barometer, dirinya jauh dengan perbuatan keji, jauh dari perbuatan mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak pernah bisa dirinya mendekat kepada Allah, justru semakin menjauh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat fungsinya adalah, fungsi sentralnya sholat itu adalah mencegah keburukan atau kekejian dan kemungkaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Imam Ghazali pernah berkata, qaulal Ghazali wa salatul ghafil, salatnya orang lupa, la tumna' minal fahsya wal munkar, tidak dapat mencegah dari sesuatu hal yang fahsya wal munkar. Apa yang dimaksud dengan salat yang ghafil itu? Salat orang lupa tuh begini. Dia sebenarnya secara dohir cuma secara batin ingat ke Jepang, ingat ke pertandingan nanti Indonesia lawan apa gitu kira-kira. Lagi ngaji nih. Contohnya nih, kita lagi ngaji nih. Kalau orang ngaji benar-benar melong-melong kepada Allah, kita fokus pada pengajian. Tapi ketika kita udah nggak fokus, ahli lama banget ngejelasin. Udah babak berapa nih? Nah, yang model begini nih Pak nih, kalau dalam hal sholat, jangan pernah berharap untuk bisa dekat kepada Allah, justru dia semakin menjauh. Kalau dalam hal pengajian, jangan pernah berharap ilmu bisa masuk, justru ilmu semakin kabur dari. Ya yuk, kalau memang kita ngaji, benar-benar ngaji. Kalau kita benar-benar sholat, benar-benar sholat. Tidak ada satupun yang bisa dapat merusak diterimanya kita sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah bersabda, kam min qaimin, betapa banyak yang orang mendirikan sholat, hiddohu min sholatihi at-ta'abu wan nasab. Orang lain sudah cuma dapat capek dan keringetnya doang. Itu Nabi bilang, kam min qaimin hidduhu min salatihi ta'abu wan nasabu. Betapa banyak orang yang mendirikan sholat, cuman dia hanya mendapatkan capek dan keringatnya saja.
tidak mendapatkan pahala dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali juga mengutip pendapatnya Rasulullah, wa ma arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika illal ghafila wa ruya anil Hasan annahu qala. Bahkan Imam Hasan ini siapa? Cucunya nah Nabi. Jadi Hasan wal Husain kalau menurut ulama-ulama Syiah merupakan imam yang ke-9. Ada imam 9 yang wajib diimani oleh orang-orang Syiah. Salah satunya adalah Sayyidina Ali, kemudian cucunya Hasan Husain, kemudian Imam Ja'far As-Shadiq, terus sampai ke belakang. Ada 9 imam yang wajib diimani oleh orang-orang Syiah. Jika dia nggak mengimani yang 9, maka dia tidak dikatakan Islam. Itu yang kemudian Syiah sama Sunni itu memang nggak pernah bisa bersatu seperti air dengan minyak gitu. Sampai sekarang. Apa kata Imam Hasan? Kullu salatin, setiap salat la yahduru fihal qalbu, yang di dalamnya tidak terdapat kehadiran hati. Hati orang yang salat itu tidak hadir semata-mata karena Allah, tidak menampakkan bahwa kita ini salat untuk Allah. Kata Imam Hasan, fahiya ilal uqubati asra. Jangan heran, orang yang cuma sholat cuma begitu tuh modelnya, hatinya nggak diikutin sholat, dia hanya dapat siksaan, bahkan asra, lebih cepat nanti. Siksaannya lebih cepat ketimbang orang yang nggak sholat. Falaisa lahu ayil musalli min sholatihi illa ma'aqalah. Nah, disinilah kalau kita sedang sholat, jangan sampai kita berpikir kepada sesuatu hal yang di luar sholat. Karena kenapa? Falaisa lahu min sholatihi, orang itu nggak dapat dikatakan sholat illa ma'aqala minha, kecuali orang tersebut sudah apa yang dia katakan itulah yang ada dalam hatinya. Apa yang dia katakan itulah apa yang ada dalam pikirannya. Sehingga ketika kita Allahu Akbar, pikiran dan hati kita sudah mengatakan Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Pikiran dan hati kita sudah mengatakan bahwa Allah zat yang maha mendengar. Dan seterusnya. Wa alla ya'jubah biha. Dan ketika kita sholat, jangan sampai menampakkan bahwa diri kita lah yang justru lebih agung daripada zat yang kita sembah. Kadang kan ada orang sholat tidak mencopot titelnya di dunia. Mentang-mentang Jenderal Bintang 4 ketika sholat dadanya pas begini. Atau mentang-mentang ustadz yang sudah tenar, jam terbangnya banyak, sholat bukannya tambah nunduk malah tambah mendengar. Itu yang dimaksud tidak mencopot status sosialnya di saat di hadapan Allah. Kalau ikut rutin ngaji ba'da maghrib, minggu pertama, minggu ketiga, saya pernah ngejelasin. Kenapa sujud itu ada 7 anggota yang wajib nempel. Salah satunya adalah yang sangat wajib adalah jabhah, dahi. Dahi itu wajib. Yang sunnah itu adalah hidung. Nah, kenapa dahi itu wajib? Ini bentuk loh. Bentuk kemuliaan seseorang, tapi di hadapan orang lain tuh. Di hadapan Allah. Dahi itu udah gak ada harganya. Nyungsep ya. Kita nyungsep. Buat apa? Buat menunjukkan, ya Allah, di hadapan engkau tidak la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari kekuatan dan kekuasaan. Nah, faslun arkanus sholati. Nah, kita udah masuk rukun-rukunnya sholat. Lagi-lagi kalau ngaji ba'da maghrib sudah hatam dari rukun-rukunnya sholat. Ini cuma baca lulus-lulusan aja ya. Arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat sab'atu asyar. 17 perkara. Ada 17 rukun-rukunnya sholat. Al-awwalu an-niyat. Niat. Bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu data syababi wal waqti wa yanwi al fardiyata fil fardi wa yaqulu bihaisu yasma'u nafsahu ka kulli ruknin qauliyin Allahu akbar wa huwa sani arkanuha. Rukun yang pertama itu niat. Bapak setuju kalau rukun sholat yang pertama itu niat?
Saya nggak setuju. Nah ini maksud saya nih, kalau sampean ngaji di kitab dasar, ketemu ustadz-ustadz yang sudah baca kitabnya antreponya tinggi-tinggi, dia akan ngebantah kita mulu. Dalam kitab tinggi itu bukan rukun pertama sholat itu bukan niat. Al-qiyamu lil qadir. Berdiri bagi yang mampu. Kalau niat, saya mau nanya, duluan mana niat aman berdiri? Duluan niat? Salah. Duluan berdiri. Masa iya ketika mau duduk, nawai usolli paruh gitu. Niat itu kan harus bersamaan dengan pekerjaan. Niat itu baru dikatakan niat ketika bersamaan dengan takbir. Maka syarat atau rukun sholat yang pertama itu seharusnya berdiri bagi yang mampu. Berdiri dulu yang pertama. Yang kedua baru niat. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Nah, di dalam kitab ini kita harus maklum. Kitab ini memang bagi orang-orang yang standar lah. Baru belajar kayak kita semua ini lagi belajar nih kita nih. Seandainya nanti ada yang bilang rukun sholat yang pertama itu berdiri bagi yang mampu, oh berarti ngaji dia udah jauh. Kalau yang mengatakan niat terlebih dahulu, ya memang ngaji masih sulam taufik sama safinatun najah. Kalau kata orang pesantren dibilang kitab sulam safinah. Sulam safinah. Sulamnya sulam taufik, safinah safinatun najah. Begitu. Orang Madura bilangnya kitab sulam safinah. Berarti orang kalau udah ngaji kitab sulam safinah minimal menjadi ketua DKM masjid gitu kira-kira. Kalau udah kita Bughyatul Mustarsyidin, Al-Luma, Minhajus Shawi dan seterusnya, kitab-kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, Rahmatul Ummah, minimal menjadi kiai di provinsi DKI Jakarta. Gitu kira-kira ya. Itu harus ada standar, ada standarisasi. Bukan orang yang menstandarisasikan, diri kita sendiri aja. Kalau kita mau jadi kiai besar, harus ngaji ini. Kalau kita memang dipilih jadi DKM, kita harus ngaji ini. Jangan sampai hanya modal kepercayaan masyarakat. Kita bisa menjadi seorang kiai. Jadi nanti ketika itu terjadi, masyarakat nanya soal fikih, jawabannya ngawur. Karena apa? Masyarakat udah percaya sama saya. Apa yang saya sampaikan akan menjadi titah Tuhan. Siapa yang ngomong? Kiai. Gak enak kita mau ngebantah. Karena sudah diujukin kiainya. Bukan intelektualitasnya. Bukan ilmunya. Nah itulah yang kita jaga. Semoga nanti di Desember tahun 2025 ada bibit baru menjadi ketua DKM yang secara bobot sulam safinanya itu kredibilitasnya nggak perlu diragukan. Iya. Bagus itu. Bagus. Enggak. Iya, di luar sholat. Bukan niat diri nggak sholat. Niat yang dikatakan sama Ustadz ini kan berarti niat pada saat kita akan sholat, bukan niat meniatkan diri kita mau sholat gitu ya. Betul. Namanya itulah saya kan juga agak kurang terima. Iya, kasihan ya kan yang nyambung. Jadi niat yang dikatakan rukunnya sholat ketika bersamaan dengan Allahu Akbar. Maka dikatakan wama huwan niyatu ya Rasulullah. Niat itu apa sih? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Sesuatu hal yang disengaja, tetap sesuatu hal yang disampaikan dalam hati cuman bersamaan dengan pekerjaan. Kalau dengan mulut susah. Maka dengan hati mainannya. Kalau dengan mulut perhatikan. Kalau penerjemahan qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi itu mulut itu harus bersamaan dengan pekerjaan. Sulit, Pak. Air masuk kita ngomong, nah itu masuk semua itu air ke diri kita nanti. Makanya ketika ditanyakan wama mahallun niyati, di mana tempatnya niat? Al-qalbu. Ada di bukan fil lisan, bukan diucapkan. Rukun sholat yang pertama niat. Niat dalam hati bersamaan dengan pekerjaan, harus tahu sebab niat itu kenapa. Untuk apa niat itu? Kalau untuk wudu, nawaitul wudu'a. Kalau untuk sholat apa? Usolli fardhu dhuhri.
Maka di sana dikatakan wayanwi al-fardiyata. Jangan sampai lupa ketika sholat menyertakan farduhnya. Usolli fardhu dhuhri. Kalau cuman usolli dhuhra bisa menjadi tidak batal. Karena ini menjadi syarat wayanwi al-fardiyata fil fardi. Kalau dalam sholat fardu sertakan kata fardu. Beda wa yaqulu bihaisu yasma'u nafsahu kakulli ruknin kauliyin. Termasuk juga rukunnya sholat yang nomor 2 adalah rukun kauli. Kan ada rukun fi'li. Yang tadi tuh. Ya, rukun fi'li itu ketika kita takbiratul ihram itu rukun fi'li nanti. Mengangkat kedua tangannya. Tapi ketika mengucapkan Allahu Akbar itu namanya rukun kauli. Ada rukun kauli dan rukun fi'li bersamaan dikerjakan. Salah satunya takbiratul ihram. Jangan pas Allah baru diangkat. Ketika udah akbar, Allahu Akbar, angkat. Nggak bersamaan itu. Jadi harus bersamaan. Allah. Kalau Rasulullah, jari jempolnya itu berada di bawah kuping kita. Dan ini tidak dilebarkan begini, tidak rapat begini, standar. Kalau kita nggak bisa mengepaskan, Pak, dikira-kirakan. Allahu Akbar. Ini nggak wajib, sunnah. Kemudian ketika sholat, Rasulullah itu setelah takbir tidak langsung menutup. Allah. Nah, perhatikan. Allahu Akbar. Baru ketika mau baca iftitah, kalau kita imam atau makmum, masuk ke dalam. Ya, tidak di bawah pusar, tidak pas pusar, di atas pusar. Tidak di atas dada. Jadi biasa saja. Paham ya? Itu kalau Rasulullah sholat. Saya sengaja mengulang kembali padahal sudah saya bahas di malam minggu pada maghrib karena ada beberapa jamaah di sini nggak bisa ikut kan. Itu penting. Nah, rukun sholat yang kedua membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu jangan sampai akbarnya panjang. Allahu Akbar. Batal sholatnya. Allahu Akbar. Batal sholatnya. Yang boleh panjang hanya Allahnya. Allahu Akbar. Boleh. Allah itu kan secara mat tabi'i. Secara mat dia. Dan tafhim. Kemudian secara alnya itu adalah asyamsiyah. Karena setelah itu ada tasdid. Allah. Secara ilmu tajwid. Kalau mat tabi'i, panjangnya 1 alif 2 harokat. Bagaimana ketika kita panjangkan sampai 14 harokat, sampai 6 harokat, sampai 5 harokat, batal nggak? Tidak. Tidak merubah makna Allah. Yang merubah lafaz Allahu Akbar itu di setelah kata Allahu Akbar itu. Akbarnya. Maka hati-hati ketika akbarnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Salah. Hati-hati. Kalau sudah salah ya batal maksudnya. Nah di sini as-salisu al-qiyamu fil fardi lil qadir. Barulah yang nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi jangan heran ya Bapak-bapak kalau di kitab-kitab tinggi berdiri bagi yang mampu itu diurutkan di nomor pertama. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah bil basmalati wa tasdidati wa muwallatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahni al-mukhilli bil makna wa yuhramul lahnul ladzi lam yakhillu wa lam yubtil atau walam ya betul bisa walam yubtil bisa. Ini diperhatikan rukun sholat yang nomor 4 membaca Al-Fatihah. Nah di lafaz Al-Fatihah itu kalau mengikuti mazhab Syafi'i bismillah sampai waladhdallin. Kalau mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i bismillah bukan merupakan bagian Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu di surat Al-Fatihah harus ada banyak yang perlu diperhatikan.
agar bisa sah sholatnya. Kalau tidak, bisa batal. Pertama, tasdidnya. Saya sudah bahas juga, ada 7 tasdid di surat Al-Fatihah yang harus jelas. Bismillahir. Nah, Bismil, itu tasdid. Hir, Rahmanir, ada 3. Alhamdulillah, 4. Rabbil, Robnya itu kan tasdid. Ar-Rahman lagi. Sampai iyyaka wa iyyaka. Nah, itu juga tasdid. Kebanyakan para imam itu lupa dibacaan iyyaka ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah menghilangkan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu di Nurul Yakin ada khotib Jumat nggak dipakai, salah satunya karena ketika baca surat Al-Fatihah tidak membaca tasdid yang di iyyaka itu dua-duanya. Dikasih makan, kalau antum mau dipakai lagi Ustaz, ikutin kami, nggak dipakai, mohon maaf kami nggak bakal pakai lagi. Dapat 4 bulan jadwalnya dia lagi, sekarang udah terkenal Ustaznya, kiai bahkan, nggak bisa baca kitab. Kemudian dia tetap gak mau menggunakan tasdid. Akhirnya nggak dipakai lagi Amanul Yakin. Ya emang kebetulan DKM-nya itu alimul allamah bil kutubil islami. Pinter kitab kuningnya. Alumni pelosok Darul Falah Gus Kausar, kemudian mondok Lirboyo 6 tahun dan jebolan Sidogiri 3 tahun. Nggak ada S1-nya semuanya 6 tahun pelosok Lirboyo 12 tahun, kemudian 3 tahun di Sidogiri. Sehingga dia mondok itu selama 12 tahun. Pulang-pulang ya menjadi ketua DKM Masjid. Sampai sekarang namanya Ustadz Hamzah. Nah, para jamaah, tasdid menjadi pusat sentral. Kalau nggak diartiin pengaruh nggak maknanya? Pengaruh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah. Dan kepadamu kami meminta. Gak ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf. Iya itu bisa memiliki makna anjing lu. Itu bisa. Makanya pengaruhnya parah. Nggak ada tasdid sama ada tasdid. Dan dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan sholat. Kemudian wa muwalatiha buru-buru. Jangan lama-lama kalau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak berhenti. Itu dinamakan mualah. Kalau pas bismillahirrahmanirrahim, diam dulu Bang Asep, lama dapat membatalkan sholat. Mazhab Syafi'i ini harus mualah. Wa tartibiha, tertib. Enggak bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu udah aneh itu tuh. Antum langsung aja. Mufarokoh, bisa udah. Enggak bisa begitu tuh. Bisa. Orang tasdidnya kurang aja harus mufarokoh, ini malah kagak tertib. Terus wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Tempat keluarnya huruf harus pas. Ini yang biasanya susah itu gha, do, za. Susah itu. Ghairil maghdu.
Do itu kan paling afsahud dot an-nabi. Yang paling bisa ngomong dotnya itu double 2. Kayak katak lagi ngeduk itu. Itu cuma Nabi doang yang bisa. Di dunia ini nggak ada yang bisa kecuali Nabi. Nah kita hanya bisa pakai dot 1. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dhalin ini nama matnya mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal panjangnya 6 harokat. Ada yang menyatakan 14. Makanya jangan heran kalau ada misalnya Ustadz kita, Ustadz Ikhwan, lagi ngimamin malam Rabu, waladdallin. Itu pakai yang 14 tuh. Sah itu sholatnya. Karena ada yang kagak suka. Ya elah lama dengerin orang ya. Ya elah nggak tahu apa nih tua semua di belakang. Biasa orang kagak tahu ilmu tuh begitu, Pak. Gampang menyalahkan orang-orang yang punya ilmu. Cuma kadang juga yang punya ilmu harus ngerti, Bo, ya. Jangan karena dia punya ilmu, datang makmumnya udah tua semua. Maka yang 14, yo Bo ngerti, minimal menggunakan yang 6 lah. Ya, terus ngerti juga. Yang wajib kan yang 6. Adapun yang sampai 7, kemudian 14 itu ya hukumnya masih ikhtilaf. Gitu. Nah, terus termasuk juga makharijul huruf ini yang biasanya banyak lupa ketika baca ihdina. Ha dengan ha. Ha yang kecil itu keluar di antara tenggorokan, Pak. Makanya antum perhatikan kenapa dikatakan idhar khalqi. Idhar khalqi itu hurufnya ada 6. Salah satunya ha. Keluar itu dari tenggorokan bagian atas. Kalau ha yang besar itu idhar khalqi bagian tenggorokan paling bawah. Itu keluarnya itu. Cuman makanya hati-hati subuh-subuh nih jangan sampai di depan makmum imam. Mulutnya luar biasa itu. Baunya gitu kan. Begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Nah, za juga. Za itu digigit pangkal lidahnya. Ketika ngomong za. Za itu membedakan za sama za. Kalau za itu hanya gigi atas gigi bawah itu nyatu. Za. Tapi kalau za itu nggak menyatu gigi atas gigi bawah bagian depan karena dipisahkan dengan pangkal lidah. Za. Kita nggak bisa menyebut za itu menggunakan tanpa digigit ujung lidahnya. Kalau kita baca za tanpa digigit nanti timbulnya da. Perhatikan coba. Kalau da tandanya pangkal lidah ditekan ke langit-langit atas. Da. Kalau nggak ditekan nggak bisa. Nggak bisa. Itu perhatikan. Nah, lanjut. Kemudian wa adamil lahnil mukhilli bil makna wa yuhramul lahnu alladzi lam yakhillu wa la yubtilu aw wa la yabtulu. Di sini dikatakan termasuk juga daripada syarat sahnya Al-Fatihah secara otomatis syarat sahnya salat adalah tidak adanya lahan. Lahan itu gimana sih? Lahan itu adalah orang biasanya bisa merubah makna. Di sini dikatakan kadommitai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, ro-nya dibaca ru. Ghairul maghdubi. Nah, ini bisa merubah makna. Jadi inti daripada lahan itu kenapa menjadi salah satu hal yang dapat membatalkan Fatihahnya seorang imam atau seorang orang yang sholat karena lahan itu dapat merubah makna surat Al-Fatihah. An'amta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta dibaca fathah seharusnya. Dibaca apa waluyo ihdinas siratal mustaqim. Dibacanya
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu. Taknya dibaca doma. Itu merubah makna. Kalau an'amta, apa yang kau karuniakan, apa yang kau berikan ya Allah. Kalau an'amtu, aku yang memberikannya. Udah kayak Tuhan aja gitu kan. Itu pengaruhnya. Taknya aja dibaca doma aja bisa membatalkan sholat. Maka hati-hati. Yang kelima, ar-ruku'u bi ayyan haniya bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Ruku itu di antara dua lutut sejajar dengan punggungnya. Jadi ruku, yang namanya ruku, kepalanya nggak ke bawah banget dan juga nggak ke atas. Antara ini jari jemari tidak lebar, tidak nyempit, biasa saja. Kok begini? Biasa saja. Terus tidak di bawah lutut. Tidak begini, tidak begini. Pas banget di lutut atau di dengkul. Kemudian kepala ini yanhani. Sejajar dengan pundaknya. Itu yang namanya ruku. Maka hati-hati, saya sering banget melihat di Madura ya khususnya. Dia menganggap semakin kita ruku ke bawah, semakin kita ini memuliakan Allah katanya. Padahal Nabi nggak mengajarkan begitu. Nih, Allah begini nih. Yang benar tuh seperti ini. Posisinya nggak begini, tidak juga begini, cuma sejajar. Nanti bisa cek-cekan sama istri, Pak. Coba dong, Mak. Ini ruku aku udah bener nggak? Kalau kata Ustaz Ali, ruku yang bener itu antara punggung sama kepala sejajar. Coba liatin. Jadi itu kan bisa menjadi intermezzo sebelum bermain kan, diranjang gitu. Kata Mas Tri, bisa ke sono sih arahnya. Ya Allah. Asadisu at-tuma'ninatuh. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya pernah bahas fihi biqadri subhanallah. Antum pasti nih, setiap bulan puasa viral. Orang tarawih cepat. Oke? Okay? Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ini antum sah? Kalau antum nggak, alasan antum nggak sah? Nggak ada tumak enaknya. Kalau antum dikatakan sah kenapa? Nah jadi ya betul. Nah jadi kalau dikatakan nggak sah bukan soal tumak ninanya Pak Susilo, karena Bismillahnya. Coba mana? Oh ini masa yang jelas Bismillahnya sama walad dolin itu nggak sah. Antum mau nanya sama siapa aja itu? Iya. Ada pun tumak ninanya ada itu. Karena orang kan cuma baca subhanallah kan sebentar. Subhanallah, subhanallah, Allah. Itu tumak ini ada di berapa tempat? 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 4. Selain itu boleh cepat. Boleh agak ada jeda. Kalau kita kan ada jeda itu, yang cepat itu. Allahu Akbar, itu jeda itu. Ketika Allahu Akbar, subhanallah. 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 Itu tetap dikatakan. Yang sunnah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah. Jangan dikatakan itu wajib. Ini menjadi persoalan, Pak. Jadi kalau ditanyakan, batal tidak? Batal, cuman bukan alasan tumakninah. Batalnya karena Fatihahnya nggak jelas. Nggak menjadi persoalan, Pak. Makanya di musola dulu, di Ganjamblang, Fatihahnya itu nggak nyambung, cuma harus jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sin qaf. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Itu kami susah. Kita ngambil 23. Makmumnya tua-tua, pulang-pulang gempor semua kasus lo begini. Tuh Tat Ali jangan lagi jadi imam, Tat Ali begini. Datang lagi. Ya Allah. Duh, ini bukan mau sholat, mau perang katanya. Ya. As-sabi'u al-i'tidal. Kemudian i'tidal bi ayyan tasibat qa'imat. I'tidal itu berdiri tegak, tidak mungkuk begini ya. Di ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Pak, saya sering banget ngelihat di sini. Kalau i'tidal itu gak gerak, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mazhab Syafi'i saking takutnya memperbolehkan Sami Allahu liman hamidah. Begini lagi. Saking takutnya apa? Bisalasi harakatin. Bergerak 3 kali. Itu terjadi di makmum kita, di jamaah kita Al-Ittihad. Keluncang, keluncung, keluncang, keluncung. Ini kan udah gerakan begini aja udah 2. Ke depan udah 4. Enggak jangan dikatakan begini 1. Kan 2 yang bergerak ini. Dan itu saya sering banget. Ada yang aduh kacau juga kata saya. Makanya saya sering ketika tahiyat ketika tidak sami Allahu liman hamidah, saya begini. Tuh saya tahan sama jempol saya biar tidak gerak. Mau kagak saya terbang begini. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Pun jadi imam nggak perlu mengangkat kedua tangan. Itu nggak ada nilai sunnahnya, Pak. Kecuali di tahiyat awal. Di rokaat yang 3 sama 4. Kalau subuh ya nggak ada itu kesunahannya. Mengangkat kedua tangan di tahiyat awal. Nggak ada tahiyat awalnya subuh. Sami Allahu liman hamidah. Udah gitu aja. Kalau mengangkat, Sami Allahu liman hamidah. Begini. Nah, sami Allahu liman hamidah. Iya loh. Iya, goyang. Hati-hati. Karena itu nggak dapat nilai sunnahnya. Sampai ngangkatnya jadi imam itu nggak dapat sunnahnya. Maka perhatikan di Ummul Qura Mekah itu. Sami Allahu liman hamidah. Langsung tutup dia. Ada yang begini. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Samin nomor 8 tumak nina lagi. Yang nomor 9 as-sujud marratain. Sujud 2 kali. Jadi kalau ada orang sujud nih, Bang Asep. Allahu Akbar. Udah sujud ya? Sudah sujud? Nih. Sudah sujud? Allah. Lupa duduk di antara 2 sujud. Oh, kan ada yang begitu tuh. Kita lupa misalnya. Allahu Akbar. Sampai di sini diingetin sama makmum. Subhanallah. Lanjut apa ulang? Ulang. Turun. Turun. Karena itu masih belum 2 rukun, Pak Muktadir. Kalau sudah 2 rukun kita masih lanjut misalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah 2 rukun, baru diingetin subhanallah, lanjut. Nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Gitu. Kalau masih 1 rukun, Allahu Akbar, subhanallah. Kita dengar itu. Turun lagi. Kagak, diem dulu. Duduk di antara 2 sujud. Baru Allahu Akbar, baru kita berdiri. Begitu. Beda dengan kunut ya. Kunut kalau lupa ya nggak usah diulang. Jos aja. Langsung kita tutup dengan sujud sahwi. Karena dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah hayat. Kalau kita lupa, kita wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Itu satu-satunya imam tuh yang punya model sunnah hayat, sunnah abad. Kalau mazhab lainnya tidak ada. Maka dalam perkara sholat ada beberapa ulama yang mengatakan lebih ribet Imam Syafi'i memahami sholat itu.
karena banyak sunnahnya. Sunnah hayat, sunnah abaat, kemudian rukun kauli, rukun fi'li gitu. Kalau yang imam-imam lain mah nggak ada pembagian begitu, biasa aja udah. Rukunnya rukun sholat, rukun sholat. Kemudian ketika sujud bi ayyadu ajabahatahu ala musallah maksufatan. Nah, ini harus jelas. Ketika kita sujud, dahinya terbuka. Dahinya terbuka. Adik-adik masih saya lihat ini. Jadi kalau ada patisman datang luar biasa. Karena kemarin sholat Jumat di sini, samping saya, anak patisman. Buset. Nggak pakai kopiah. Memang benar kopiah itu tidak menjadi rukunnya sholat. Cuma kalau rambutnya panjang, itu menjadi sesuatu hal yang dapat membatalkan sholat. Kok bisa, Tat? Karena menutupi dahi. Dan itu jelas saya lihat. Ketika dia sujud, rambut pada ke bawah. Gitu. Tat, kalau sujud, nah, kan itu bisa rusak sholatnya. Gerak berapa kali itu? Ngangkatnya 1, begininya 2, dia balik lagi udah 3. Makanya, Imam Syafi'i memang benar tidak menjadi rukunnya sholat. Cuma kalau dengan rambut panjang, pakailah topi. Bagaimana kalau pakai tali? Ya nggak apa-apa, yang penting rambutnya tidak menutup dahi. Saya bersyukur punya jenong. Dahi saya jenong. Bersyukur. Rambut saya pendek, jadi kalaupun nggak pakai kopiah, Orang pintar itu. amin. Nggak pakai kopiah, Pak. Bang Asep nggak bisa ngeritik saya. Orang nggak pakai kopiah, batal sholatnya. Enggak Bang Asep. Kan saya jenong. Maju ke depan gitu. Udah nempel dulu ketimbang rambut saya gitu kira-kira ya. Dah, ini agak lama soalnya. Udah 1 jam lebih. Mungkin kita lanjutkan seterusnya. Adapun yang ke-10 adalah at-tumakninah. Saya udah bilang tadi tumakninah itu ada di 4 tempat. I'tidal, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Adapun hal yang sama dari 4 ini tetap tumakninah. Kita sujud 2 kali, berarti di setiap sujud itu ada tumakninah. Inti dari tumakninah jangan sampai lepas dari 4 hal tadi. I'tidal, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Adapun di rukun lainnya, Pak Bahrudin tidak ada tumakninah. Al-Fatihah enggak ada tumakninahnya. Kemudian takbiratul ihram enggak ada tumakninah. Allah, tahan dulu saya. Allah. Kenapa tadi tahan? Tumakninah. Ya, nggak jelas nih. Nggak jelas ini begini nih. Benar begini. Dah, saya udah lihat Pak Bahrudin, bola nih. Faslun al-jama'atu ala dzakari wal ahrar, Allahu a'lam bissawab. Minggu depan kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Jadi saya pinta sama Pak Waluyo, jamaah yang mengkritik saya terkait dengan saya nggak sholat berjamaah bisa didatangkan minggu depan biar mengetahui bagaimana kronologis hukum jamaah, bisa wajib apa, bisa sunnah muakkad apa, bisa fardu kifayah bagaimana. Itu akan saya jelaskan secara lengkap dan terperinci. Allahumma inna stauda'naka ma'alamtana warjudhu inda hajatina ilahi Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warudin.